Halo, kembali lagi dengan aku Ainul Ramadan, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka Cabang Jakarta. So, di video kali ini kita bakal nyobain buat ngerjain tugas 2 ya, terkait dari mata kuliah basis data. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi untuk tugas 2 ini, jadi kita disuruh untuk melakukan praktikum di MySQL ya. Yaitu kita bakal ngebuat tabel-tabel yang ada di ERD ini. Jadi di sini kalau kita lihat dia ada ERD yang memiliki 6 entity, yang mana di sini ada 3 entity utama yaitu administrator, dokter, dan juga pasien. Sedangkan untuk entity sisanya dia ada entity untuk mewakili yang namanya many to many dalam relasi antara entity di entity utama ketiga entity utama tadi ya. Jadi di sini ada dokter admin, pasien dokter dan juga daftar yang akan menghubungkan di antara ketiga entity ini. Oke, jadi untuk tugasnya, jadi saya sebelumnya udah ngebuat si query-nya, query untuk ngebuat dari database-nya, lalu mulai untuk ngebuat tabelnya saya di sini udah buat. Jadi di sini saya bakal coba jelasin ya. Yang pertama mungkin saya coba ini biar biar lebih mudah. Oke, yang pertama di sini saya punya query untuk membuat database-nya. Jadi di sini kita bakal ngebuat database yang namanya klinik. Jadi kita tinggal pakai query create database ya. Jadi sebenarnya kalau pakai if not exist ini digunakan ketika dia mendeteksi apakah database klinik ini sudah ada atau enggak. Nah kalau sudah ada dia nggak perlu ngebuat. Tapi kalau dia belum ada dia bakal ngebuat gitu. Simpel ya, nggak terlalu ribet. Oke, lanjut kita bakal ngerjain per entity-nya, table-tablenya. Jadi yang pertama di sini ada table administrator, yang mana di sini kita bakal nge-create tabel bernamakan administrator, yang mana dia akan berisikan kolom yang namanya ID admin, nama admin dan juga waktu jaga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya ngasih variabel yang isinya yang bakal diharapkan. Jadi isi yang bakal diharapkan di kolom ini itu apa, seperti apa bentuknya. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel administrator ini, yang pertama dia si ID admin. Ini saya menggunakan tipe data integer ya, biar lebih mudah. Sebenarnya kalau bisa kita bisa pakai tipe hashing maupun tipe varchar seperti itu untuk hashingnya. Tapi di sini kita development aja atau belajar aja. Jadi kita pakai integer biar kita bisa identifikasi lebih mudah. Lalu kita di sini saya pakai auto increment, yang mana dia datanya otomatis akan bertambah ya seiring waktu. Jadi kita tidak perlu menginputkan si ID adminnya secara manual. Ini berlaku untuk semua ID ya. Jadi saya terapkan semuanya untuk auto increment ini. Lalu primary key. Jadi di sini saya menambahkan primary key untuk si ID admin karena di sini ID admin ini bertugas sebagai kunci. Jadi kalau dibuatkan tabel ini sebuah rumah ya. Nah, rumah ini bisa dikunjungi semua orang gitu. Nah, untuk mengunjungi rumah ini orang-orang itu butuh kunci ya. Jadi kita butuh kunci untuk memasuki rumah. Jadi untuk mengakses si nama admin maupun waktu jaga, kita butuh kunci. Yang mana kuncinya ini adalah kunci si ID admin. Seperti itu penjelasannya. Mungkin nanti kita coba praktek aja untuk lihat hasil datanya seperti apa, biar lebih mudah terbayang lah ya. Oke, ekspektasi isinya bakal ada angka ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu akan bertambah secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mengisi untuk ID adminnya. Oke, lalu di sini ada kolom nama admin. Ini nama kolom biasa aja nama admin. Ini diisi nama-namanya adminnya aja. Kita pakai tipe data varchar. Kita definisikan 100 karakter ya. Di sini juga ada waktu jaga sama dia pakai varchar 100 karakter. Terus ekspektasinya seperti ini. Oke, itu untuk tabel yang pertama. Untuk yang tabel kedua, saya akan membuat tabel dokter yang mana di sini sama ya untuk ID-nya. Cuma yang tadi ID admin sekarang ID dokter yang mana kita pakai auto increment. Lalu di sini ada nama dokter yang menggunakan varchar sama seperti yang tadi. Nama dokter kita pakai teks aja biar dia bisa lebih panjang gitu ya daripada kita pakai varchar seperti itu. Jadi kita nggak perlu definisiin si angka pasti karakternya itu ada berapa. Lalu ada nomor HP. Di sini saya pakai varchar dengan 20 karakter aja karena pasti nomor HP nggak lebih banyak daripada 20 ya harusnya. Spesialis di sini saya pakai Siba aja, dia cuma ada 50 karakter. Jadi ekspektasinya mungkin isinya seperti dokter umum, lalu dokter gigi, dokter mata, dan lain-lain seperti itu. Lalu ada tanggal lahir, ini saya pakai date, jadi nanti formatnya kurang lebih seperti ini. Atau mungkin ada format lain, mungkin nanti kita lihat aja di database-nya. Lalu di sini juga ada waktu kerja sama seperti yang tadi, ekspektasinya seperti ini. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya adalah tabel pasien. Sama, dia pakai auto increment, namanya sama juga. Lalu alamat pasiennya saya samakan. Lalu juga di sini ada yang baru yaitu jenis kelamin, yang mana di sini saya pakai enum. Enum ini seperti pilihan ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua pilihan di suatu dropdown atau list itu antara L atau P. Nah, nanti kita pilih itu cuma bisa L atau P. Jadi inputnya itu hasilnya itu cuma L atau P. Jadi kalau misalkan kita input angka lain atau mungkin karakter lain, dia nggak bakal bisa ngisi. Dia pasti bakal ada masalah di situ. Jadi pasti isinya ada L atau P. Ini buat identifikasi aja untuk memperkaya tipe data teman-teman aja ya. Oke, lanjut. Di sini udah mulai masuk ke entity yang saling bersinggungan ya antara tiga entity utama tadi. Yang pertama di sini saya bakal bahas si tabel dokter admin yang mana dia menghubungkan tabel dokter dan juga admin. Nah, di sini ID-nya sama ya, ID dokter admin ini pakai auto increment.
Terus dia bakal nyimpen si ID admin dan juga ID dokter, yang mana ID admin ini bakal dapat di admin ini dan juga dokternya akan mendapatkan di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan foreign key, yang mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi tiap rumah itu kan pasti butuh kunci untuk dikunjunginya. Jadi di sini dokter admin ini bertugas untuk membawa si kunci dari si rumahnya admin dan juga rumahnya dokter. Jadi nanti ID yang ada di administrator maupun ID yang ada di ID dokter akan disimpan di dokter admin ini untuk bisa diakses. Jadi si dokter admin ini bisa mengakses semua isi yang ada di admin maupun semua isi yang ada di dokter. Jadi misalkan nanti ID adminnya satu, berarti dia bisa mengakses semua yang memiliki ID admin satu, atau misalkan nanti ID admin satu itu isinya ada yang namanya Rama, terus dia waktu jaganya jam berapa, seperti itu. Mungkin lebih simpelnya nanti kita bisa lihat aja di tabel percobaannya ya. Oke, lalu di sini ada tabel daftar. Di sini sama ya, saya pakai common ID untuk menyimpan ID admin sama ID pasien, jadi dia ngubungin ID pasien dan ID admin ya. Sini foreign key-nya sama, dia ngakses administrator dan juga pasien. Mirip. Lalu yang terakhir, di sini ada tabel pasien dokter yang menghubungkan antara pasien dan dokter ya. Jadi di sini kita pakai increment, auto increment seperti sebelumnya. Terus kita ngehubungin antara ID dokter, dokter dan juga pasien, tabelnya sama. Terus kita kasih tambahan di sini ada waktu periksa. Jadi di sini saya buat manual aja, sama resep teksnya saya buat teks maksudnya. Jadi biar lebih panjang gitu aja. Oke, mungkin itu aja untuk query yang mungkin bakal saya jalanin. Oke, selanjutnya kita bakal coba running si semua table ini ya. Jadi pertama mungkin kita buat database-nya dulu di sini. Jadi saya bakal ngakses si pakai SMPP ya. Ini saya cuma nyalakan Apache sama MySQL. Jadi tadi sebelumnya harusnya formatnya start doang ya. Nah, ketika dinyalakan dia otomatis akan jalan seperti ini. Saya tinggal klik adminnya aja. Kemudian ini saya udah buka. Jadi nggak usah buka lagi. Nah, kita ke MySQL aja. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan agak bingung ya kalau pakai query atau gimana, teman-teman bisa isikan secara manual di sini. Jadi misalkan nanti isinya cuma sakit atau seperti apa, teman-teman langsung buat secara manual, jadi nggak perlu pakai query-nya seperti itu. Jadi di sini saya pakai query aja biar memperluas pemahaman kita ya. Sini kita buat database yang namanya klinik. Oke, kita coba jalanin. Nah, di sini bakal muncul ya untuk database yang namanya klinik. Nah, di sini teman-teman bisa buat tabel secara manual. Ini nama tabelnya apa? Misalkan tadi ada pasien, ada dokter gitu ya. Terus ada beberapa kolom. Tapi di sini kita pakai SQL aja. Oke, kita langsung running semuanya ya, biar mempercepat waktu aja. Oke, semuanya udah. Oh, ini ada kesalahan. Oke, kita bakal buat 6 tabel langsung. Berhasil. Oke, jadi semua tabel bakal nge-create ya kalau teman-teman copy pakai yang tadi. Jadi di sini bakal muncul ada 6 tabel yang berbeda-beda. Nah, mungkin kita bakal coba-cobain ya untuk si tabelnya biar teman-teman bisa tahu gitu relasinya. Untuk relasinya sendiri mungkin bisa kita di desainernya. Jadi teman-teman klik database, nama database-nya, lalu kita klik desainernya. Nah, ini mungkin acak-acakan, jadi saya coba untuk rapikan dulu. Oke, paling seperti ini ya. Mirip ya kayak yang tadi. Jadi di sini ada dokter admin. Ini semuanya terhubung jadi seperti satu kotak gitu ya. Ini juga sama, saling terhubung seperti itu. Oke. Kalau seperti itu kita coba-coba untuk insert data ya. Mungkin bakal saya skip sih di bagian ini biar lebih cepat. Jadi di sini saya udah ngebuat isi dari masing-masing ya. Jadi di sini ada pasien, ada saya ngebuat dua, terus ada dokter di sini saya ngebuat dua, sama administrator saya ngebuat dua. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada yang namanya enum ya. Jadi kita tadi pakai enum itu di bagian yang namanya pasien. Nah, untuk jenis kelamin ya. Jadi di sini kita kalau misalkan insert tadi, kalau misalkan teman-teman nyimak, jadi di sini ada jenis kelamin. Jadi kita tinggal pilih nih antara L atau P. Jadi kita nggak bisa input isinya secara manual seperti itu ya, seperti text box di atas ini ya. Jadi kita pilih laki-laki atau perempuan seperti itu. Oke, paling itu aja, simple ya. Oke, mungkin kita coba realisasikan ke bagian-bagian si dokter admin, pasien, dokter dan juga daftar ya. Jadi pertama di sini daftar, atau mungkin kita mulai dokter admin dulu ya. Jadi kita pakai insert aja. Jadi ID adminnya udah auto increment ya, jadi kita nggak usah nambahin langsung. Nah, jadi di sini bakal muncul drop down yang mana dia bakal ngisikan si ID admin yang terhubung tadi, yang mana kita pakai foreign key. Jadi sebenarnya foreign key itu tujuannya untuk ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya isi dari ID admin itu apa aja. Ada si ID admin 2 sama ID admin 1 yang namanya ini sama ini ya. Jadi misalkan kita ngisikan admin 1. Lalu untuk dokternya di sini ada 1 dan 2 ya. Kita misalkan mengisikan 1 juga. Nah, misalkan kita isi lagi juga di sini ini sama ini. Ini. Kalau kita insert, nah dia di sini bakal nyimpen si nama-nama ID-nya atau angka ID-nya ya. Kalau karena kita pakai integer, jadi di sini akan tersimpan di sini. Nah, kalau pakai tabel seperti ini kan kita nggak bisa baca nih. Jadi makanya nanti kita harus pakai query itu untuk ngebaca
isi dari ID admin itu seperti apa. Itu mungkin kita coba di next video ya. Tapi di sini teman-teman bisa bayangin lah kalau misalkan kuncinya itu bakal disimpan di sini. Jadi kunci dokter admin ini bakal punya kunci si ID admin satu dan juga ID dokter satu seperti itu. Di sini bebas ya. Jadi misalkan 1 2 2 1 1 1 2 itu bebas banget. Makanya variasinya many to many seperti itu. Oke. Mungkin yang lainnya juga sama ya, mirip-mirip. Jadi tinggal masukin aja isinya. Nih tinggal masukin isinya. Jadi karena kita nggak usah ngisi auto ID daftarnya ya, jadi auto income jadi kita enak tinggal masukin aja, nggak perlu input lagi. Ini sama, mungkin kita masukin aja. Dan di sini ada tambahan ya. Jadi misalkan waktu periksanya jam 7 lagi aneh jam 9, atau mungkin resepnya obat batuk. Mungkin di sini jam 15. Lalu di sini mungkin obat karyawan mungkin seperti itu ya. Mungkin isinya mungkin kita bisa custom sendiri nanti ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi munculnya pakai ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk di pembahasan di tugas 2 kali ini. Oke, mungkin itu saja ya dari saya tadi. Jadi tadi kita udah belajar cara ngebuat database, lalu kita juga udah belajar ngebuat tabel, itu keduanya pakai query ya, nggak kita insert secara manual. Lalu tadi ada beberapa tambahan seperti enum, lalu pakai auto increment seperti itu bisa buat teman-teman lebih eksplor lagi untuk pengembangan dari basis datanya. Jadi mungkin itu aja eh, pengerjaan tugas 2 dari aku. Mungkin kalau ada salah, saran dan kritik, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.